Mulai, mulai. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Tarik, Bu, Bu. Ibu, kamera Ibu di belakang. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا على بخير المنطق مستفيعا يا حبيبي يوم حشري وتقديما طلع البدر Bu, Bu, Bu. Ibu, masuk gitu. Masuk. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Bentar. Tilwada wajib syukru alaina Kecuali kita yang halangin na. Kecuali yang menghalangi. Masuk ni, area tadi. Ditutup di area tadi. Apa yang mandu dulu ni? Saya panggil yang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Silaturahmi DDI bersama Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebelum memasuki acara, saya ingin mengucapkan selamat datang pula kepada Cucun Samsurijal, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Bapak Andi Muawiyah Ramli, Anggota Fraksi PKB DPR RI, Bapak Haji Haruna, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Bapak Ashar Arsyad, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan beserta jajarannya. Selanjutnya, selamat datang pula kepada Gurupta Dr. Haji Baharudin HSMA sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar dan Andre Gurupta Dr. Haji Alwi Nawawi MPD. Baiklah, mengawali acara pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibawakan oleh Ustaz Firman Rasak SHI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh sahabat Nur Hidayah Yunus. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh pembina Pondok Pesantren DDI Galesong Baru, Makassar, kepada Ustaz Ahmad Taslim Matamong, SAG MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Gruta Dr. Andes Kiai Haji Alwi Nawawi, sebagai yang alhamdulillah kami bersyukur sekali beliau ini wakil ketua pengurus besar DDI yang kemarin kami baru saja melaksanakan muktamar di Samarinda. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Gruta, saya biasanya senang panggil Gruta Baharudin gitu. Merupakan sosok ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, yang kami di Ansor terutama menjadikan panutan buat beliau, selalu mendengarkan apa-apa yang nasihat buat kami semua.
Yang saya hormati Al Mukarram Rekruta Abdullah Hussein, Pondok Pesantren, saya lupa nama Hidayah. Ini juga salah satu ketua PB DDI, pengurus besar. Yang saya hormati ketua PKB Makassar ini Pak Uci ini, saya mau izin ya sedikit memberi latar belakang Pak Fauzi Kota Makassar ini. Saya pertama kali dia datang di pesantren, lalu diajak diskusi apa sesungguhnya kekuatan-kekuatan simpul-simpul Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah Makassar Utara ini. Saya bilang sesungguhnya Makassar di bagian utara ini amalan-amalan, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sesuatu hal yang baru buat kami. Hampir setiap malam Jumat selalu barzanji. Hampir setiap subuh dilaksanakan mengaji, lalu kemudian kunut dan seterusnya. Doa apa ya, tradisi-tradisi itu sangat kuat mengakar di sini. Kenapa? Karena hampir sebagian besar pondok pesantren itu lebih banyak di Makassar bagian utara di 3 kecamatan. Lalu disitulah saya merasa bersyukur bahwa inilah sentuhan-sentuhan kita bagaimana gaya milenial penguatan aswajah di zaman sekarang. Kemudian ini ada topik Kak Azhar. Wah, Kak Azhar segan saya karena beliau senior saya di DDI, senior saya di PMI, senior saya di Ansor. Kalau dia ngomong nggak berani saya menolak perintahnya. Taslim, kau kasih begini, siap. Ya, kami ini sebagai adik dalam kaderisasi, dalam prinsip kami samina wa ata'na lah sama senior. Mohon izin Kak. Dan ya, terakhir yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya lebih senang memanggil Cak Imin sesungguhnya. Tahun 94, 95 kami melaksanakan kaderisasi PMI di Sekret NU. Beliau waktu itu Ketua Umum PMI hadir di sana. Saya menatap dari jauh, wah hebat ini orang ini. Baru ketemu sekarang. Kurang lebih sejak tahun 94 sampai baru sekarang saya terima. Tapi Bang, saya baca di Facebook Tusanta selalu. Pak Muawiyah dan sahabat-sahabat saya dari seluruh kepala madrasah DDI. Madrasah Pondok Pesantren DDI di Kota Makassar berjumlah 32 dan tersebar di 14 kecamatan Kota Makassar. Kemudian salah satunya ini adalah Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Tahun 1952 ketika Kiai Haji Wahid Hashim datang bertemu dengan almarhum Andre Geruta Abdurrahman Ambodale tahun 1952 dan itu 1 Maret, berarti 70 tahun yang lalu, tepatnya hari ini ya. Almarhum Andre Geruta Abdurrahman Ambodale, pendiri DDI, yang di belakangnya itu semua murid-murid beliau, semua guru-guru beliau. Salah satunya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Alyafi, yang salah satu pernah menjadi Roy Surya PBNU. Lalu kemudian di situ ada juga muridnya, yaitu abah saya, Kiai Haji Abdurrahman Matameng, salah satu muassis NU di Sulawesi Selatan, bersama dengan almarhum Guru Taramli, almarhum Andi Mapanyoki, almarhum Puan Rama. Mereka inilah yang mendirikan NU di Sulawesi Selatan dan Jatman Jami'at Toreka An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Apa ingin saya katakan? Bahwa seolah-olah ini memang sudah menjadi sebuah takdir, keinginan Allah menghadirkan, akan berulang sejarah pada 70 tahun yang lalu, menghadirkan sosok dari nasab Syekh Hadratus Syekh Caimin. Sekira Caimin dalam nasabnya ponakan dari almarhum Gus Dur, yang kami di sini di Makassar
dalam setiap kajian Gus Durian itu selalu terngiang-ngiang gitu. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan, dan sengaja kami beri tema pesantren untuk RI. Makna itu adalah makna yang sangat dalam ilmu torekah, memaknai sebagai sebuah kebesaran bangsa ini akan terbangun dengan bekapan, dengan doa, dengan zikir dari para santri. Saya kira kita di situ kekuatan. Mengapa sampai sekarang bangsa Indonesia ini tidak seperti negara-negara yang lain yang begitu banyak konfliknya? Kenapa? Karena kita di backup oleh pondok pesantren, kita di backup oleh para kiai, kita di backup oleh para ahlut torekah di seluruh Indonesia. Ini yang saya sampaikan, dan mohon izin kami menampilkan apa adanya. Yang saya bicara sama Kak Asad, Kak, kenapa di DDI di Galesong baru? Nah itu di lorong kecil yang hanya boleh masuk motor, mobil mohon izin di luar. Kata Kak Asad, biarkanlah Caimin memahami bahwa pondok pesantren bukan persoalan besar gedungnya, banyak santrinya, tapi keberkahan dari pondok pesantren itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Taslim. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang senantiasa saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para antri guruta. Yang saya banggakan, saya cintai Kiai Ahmad Taslim, pengasuh pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Galesong Baru, Galbar, yang saya banggakan beserta seluruh para guru, para asatid, para asatidat, para santri, dan seluruh alumni yang hadir. Yang saya banggakan anggota DPR RI, Bang Andi Muawiyah Ramli, Pak Haruna. Yang saya banggakan sahabat saya, Ketua DPW PKB Makassar beserta seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi. Alhamdulillah saya beserta istri dan juga didampingi Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Pak Haji Cucun Samsur Rizal, bisa bersilaturahmi meneruskan tali perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini bersama pesantren Darud Dakwah wal Irsyad yang secara historis amat sangat membanggakan, amat sangat mulia, amat sangat memiliki peran manfaatnya bagi menciptakan, melahirkan para pemimpin umat, pemimpin masyarakat, termasuk sahabat Azhar ini alumni ternyata, pengurus juga bahkan dulu ya. Dan terbukti dengan berbagai dinamika dan tantangan, alhamdulillah Pak Azhar ini juga telah berhasil membawa kemajuan perjuangan politik di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sungguh bersyukur dan bangga serta bersyukur serta berterima kasih diterima dengan sangat mulia di Darud Dakwah wal Irsyad ini, apalagi
Kiai Ahmad Taslim tadi menyampaikan sejarah panjang perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari jauh ketika tantangan awal pengembangan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu dimulai oleh Hadratus Syekh Kiai Wahid Hasyim yang berkunjung di sini dan sangat monumental. Setiap sejarah perjalanan NU selalu mengingat kedatangan Kiai Wahid Hasyim di sini. Kiai Wahid Hasyim bersama para kiai-kiai yang lain. Dan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta Nahdlatul Ulama di Makassar, di Sulawesi Selatan khususnya mengalami berbagai perkembangan, dinamika dan masa depan yang sangat membanggakan. Kita semua patut bersyukur, terutama peran dan kiprah para ulama, para kiai, pondok-pondok pesantren, para santri di dalam melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kokoh, sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan zaman dan perkembangan. Kita bangga dan bersyukur terutama kepada Kiai Ahmad Taslim tadi yang menceritakan bagaimana dari pesantren kita punya optimisme dan pengalaman sejarah yang berhasil menjaga, menguatkan, mensukseskan seluruh perjalanan kehidupan bangsa dari sejarahnya hingga hari ini. Bahkan ke depan kita masih yakin dan optimis di tengah berbagai tantangan masa depan yang begitu dahsyat, era teknologi informasi, era metaverse, era tidak saja internasionalisasi, globalisasi dalam artian kasat mata, tetapi yang di luar jangkauan kita, yaitu metaverse yang sudah di depan mata ini. Insya Allah kaum santri, masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nilai dan ajaran serta spiritualitas yang kokoh akan bisa mengadaptasikan keadaan untuk menuju kepada perbaikan, kemuliaan dan kemaslahatan. Bangsa Indonesia dengan berbagai kekuatan yang luar biasa ini bisa tetap kokoh berdiri hingga hari ini karena ditopang oleh kekuatan nilai ajaran, kultur dan spiritual keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak lepas dari investasi, kerja keras, pengabdian para ulama-ulama, para masyayikh yang telah diuji oleh sejarah zamannya. Sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, saat mengisi bentuk negara, saat mengisi zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi ini. Dan kita bersyukur di Orde Reformasi ini kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin terbuka, semakin ada ruang untuk mengekspresikan nilai-nilai dan cita-cita bagi perbaikan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibaratnya hari ini siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang akan membawa kepemimpinan bangsa ini akan tetap butuh dan akan terus bersama keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah karena disitulah penopang keberhasilan pembangunan. Dengan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu stabilitas, perdamaian, ketentraman, sinergi yang kokoh dari seluruh cita-cita perjuangan bisa terwujud. Ya kita bersyukur misalnya di era reformasi ini seluruh ideologi boleh masuk di Indonesia. Seluruh cara berpikir boleh masuk ke Indonesia. Seluruh gaya hidup bisa masuk Indonesia. Tetapi dengan kekuatan santri, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuatan kultur Nahdlatul Ulama, kaum Nahdliyin, semua itu bisa terkelola dengan baik. Semua bisa kita adaptasikan karena kaidah al-muhafadzatu ala qadim sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah telah berhasil membawa bangsa kita termasuk pemerintahan ini mau tidak mau akan bersama kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang telah sampai pada titik sejarah yang tinggal sedikit lagi
bersama kemajuan bangsa ini, bersama seluruh tantangan yang ada ini, kaum santri akan justru bukan hanya menyertai, tetapi memimpin ke arah mana bangsa ini melangkah, kemana arah bangsa ini menuju. Contoh sederhana, semua jenis sekularisasi, semua jenis pola strategi pembangunan yang berbasis teori-teori dan rasionalitas modern kadang tidak bertahan karena gempuran dan sulitnya tantangan. Tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba ada pola dan gaya hidup baru karena teknologi informasi, tiba-tiba orang terasing di dalam lingkungannya dan kehidupan keluarganya, masyarakat, karena terbukanya semua elemen kehidupan secara global. Bahkan kemarin saya di Bandung bertemu 3 kelompok besar umat Islam, kelompok yang radikal, yang keras-keras, yang mengharamkan semua hal, yang sampai terakhir mengharamkan musik, mengharamkan kehidupan yang modern. Saya juga ketemu kelompok yang sekuler, yang bahkan tidak percaya agama. Saya juga ketemu dengan orang yang hanya berpikir barat, kumpul di Jawa Barat, berdiskusi, berbicara. Semua rangkaian itu ternyata bisa disatukan dalam pola pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di titik temu itulah kemudian mereka saling belajar. Saya bilang, munculnya radikalisme, munculnya fundamentalisme, munculnya terorisme itu karena keterasingan dan ketidakberdayaan melihat keadaan yang sulit, melihat intimidasi kekerasan yang melawan kemanusiaan di Palestina, melihat pembunuhan terus-menerus, di mana yang pembunuhan oleh kelompok yang sekarang terjadi kudeta Myanmar, melihat semua umat Islam lalu berpikir tidak ada lain kecuali cara radikal dan fundamental, kekerasan di Timur Tengah dan seterusnya. Seibaratnya seperti di tengah goyangan gempa maka semua hal dipegang supaya bisa bertahan. Dan terorisme, radikalisme itu salah satu pegangan yang paling cepat untuk mengatasi keadaan. Orang kalau gempa itu pegang apa saja supaya tidak jatuh. Untung-untung masih pegangan istri sendiri, kalau kepegang orang lain bagaimana kira-kira begitu. Nah, jadi ini keadaan gempa ini seperti hanya suasana perubahan kehidupan yang cepat seperti ini. Kekerasan, kemanusiaan, anti kemanusiaan, peperangan, penindasan antar agama membuat orang kemudian berpikir radikal. Saya bilang ini wajar karena proses. Karena proses untuk belajar lebih dalam. Maka kemudian butuh yang namanya pesantren, butuh yang namanya ulama, butuh yang namanya kedalaman ilmu-ilmu agama untuk memandu. Begitu juga yang sekuler. Semua teori sekuler dipakai tetap aja miskin. Semua teori modern diterapkan, pertumbuhan ekonomi tetap aja utang luar negeri masih tinggi. Lalu di situ diskusi berkembang pesat. Dan alhamdulillah jalan tengah yang terbaik adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa mengakomodir menjadi solusi. Itulah kira-kira perkembangan per hari ini, sehingga pesantren, keluarga besar perjuangan pendidikan keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Nahdliyin dan Nahdliyat, insya Allah akan terus relevan menjadi solusi Indonesia dan bahkan juga solusi dunia. Saya tadi bersyukur guru tak sekarang masuk PBNU juga. Ini bagian dari penguatan. Penguatan untuk apa? Untuk seperti tema modal peran Nahdlatul Ulama dalam kancah global dan nasional. Inilah kesempatan para santri, pesantren-pesantren yang terbuka luas, mengisi ruang-ruang pembangunan, mengisi ruang-ruang peradaban, tradisi dan budaya. Saya sangat berbahagia, bangga, bersyukur bisa bertemu bersilaturahmi dengan Darut Dakwah wal Irsyad yang telah berhasil menyusun, mengelola, membangun, melahirkan generasi-generasi sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Siapa yang menyangka Pak Azhar dulu? Pak Azhar dulu itu digembleng di PMII, di organisasi-organisasi, orang bilang ini orang relevan nggak ya dengan zaman, kira-kira begitu.
aktivis di BMI kayak gitu, ansor kayak gitu. Ini jangan-jangan nggak relevan dengan kehidupan gitu. Ternyata akhirnya relevan juga gitu. Ternyata akhirnya relevan juga. Bayangkan tahun-tahun berapa kita sempat nggak percaya diri, ini nyampe nggak keadaan ini? Ternyata sampai juga. Bang Andi ternyata sampai juga. Itulah perjalanan, itulah tantangan yang alhamdulillah masa depan semakin baik, dan kita sudah sampai pada tahap sejarah yang akan membuktikan bahwa investasi para kiai, investasi para ulama, investasi ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu telah mencapai hasil yang luar biasa, dan kita tinggal melanjutkan, memetik, dan kemudian meneruskan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Taslim, terima kasih kepada seluruh keluarga besar Darut Dakwah wal Irsyad DDI yang begitu historis peran dan fungsinya bagi umat masyarakat bangsa dan negara, terutama di Indonesia Timur, yang bisa mewakili kita semua di dalam keluarga besar pengajaran, pendidikan, doktrin ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan perjuangan, kita teruskan silaturahmi dan sinergi. Saya ngajak Pak Cucun Samsur Rizal, Ketua Fraksi, saya ajak Bang Andi, kita bangun Darut Dakwah ini secara lebih kuat dan lebih maju. Jadi nanti kalau ada apa-apa, hubungi Pak Cucun untuk kita apa yang bisa kita bangun bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan semua ini supaya lebih maju lagi, supaya lebih bagus lagi, dan menghasilkan karya-karya besar anak-anak bangsa yang dibutuhkan oleh zamannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung, karena acara selanjutnya penyerahan tali kasih dari Bapak Cak Muhaimin Iskandar kepada Pondok Pesantren DDI Galesong Beru. Kami undang kepada pimpinan Pondok Pesantren untuk maju ke depan. Kode-kode yang tahan. Silakan. Kami persilakan kepada media untuk mengambil gambar. Selanjutnya kami mohon untuk tetap berada di atas panggung sekali lagi, Pak. Baiklah, acara berikutnya penandatanganan prasasti peresmian Rumah Tahfiz Abdurrahman Matameng DDI Galesong Baru Makassar yang akan ditandatangani oleh Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Dengan ini kami mengundang dengan hormat Ketua MUI Kota Makassar Haji Haji Baharudin HS. Selanjutnya Wakil Ketua PBDDI Dr. Andes Andre Gurta Haji Alwi Nawawi MPD untuk maju ke atas panggung. Kami persilahkan kepada media untuk mengambil gambar. Marilah kita mengucap syukur alhamdulillah. Maka dengan ini resmi sudah Rumah Tahfiz Abdurrahman Matameng DDI Galesong Baru Makassar yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lorong 154A, nomor 17 Makassar. Selanjutnya kami mohon untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan doa. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Dr. Andes Andre Gurta Haji Alwi Nawawi MPD untuk membacakan doa. Dengan hormat disilakan.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam kesempatan ini. Semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya Nur Sinta pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kesediaannya Caiming dan rombongan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren DDI Galesong Baru, Makassar.